Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas untuk Veracity dan juga FTM sesuai dengan requestan teman-teman di kolom komentar. Ini hari ini kita akan bahas dari Bang David. Katanya kalau koin VRA dan juga FTM masih bagus nggak untuk invest 2 sampai 3 tahun. Kita akan coba untuk ulas seperti apa. Oke, Veracity hari ini diperdagangkan di kisaran 0,006 dolar, udah koreksi sekitar 3,8 persenan something, dan dia ada di ranking 350 di CMC. Ini termasuk sebuah token ya, yang supply-nya saat ini baru 9% yang beredar, dan masih bisa meningkat lagi ke depannya teman-teman. Jadi, take note untuk koin atau token yang supply-nya sekarang masih sedikit di market dan masih berpeluang untuk lebih banyak lagi. Jadi teman-teman harus harus berhati-hati. Oke, kita lihat apa yang mereka kerjakan untuk sekarang. Veracity itu lebih banyak membangun infrastruktur, terutama di bidang video. Ya, dia join dengan beberapa e-sport, NFT marketplace, digital currency enggak. Tapi intinya mereka sekarang lagi coba untuk membangun platform di mana menjadi platform advertiser atau platform periklanan ya yang berbasiskan dengan video dengan join di beberapa platform seperti game, NFT, e-sport salah satunya. Jadi sekarang mereka lebih banyak fokus atau akan fokus ke teknologi AI, teman-teman. Ini mereka tulis di CMC ya. Mereka bakalan fokus membangun mix antara artificial intelligence dan juga machine learning. Kedepannya bakalan mengarah ke sana. Tapi untuk sekarang ini ya mereka lagi dalam perjalanan. Nah, VRA token ini digunakan untuk funding advertising atau untuk periklanan campaign, untuk di staking di Vera Wallet, terus juga making payment, bisa untuk transaksi pembayaran di VeraPay, dan juga didistribusikan untuk orang-orang yang menonton dan juga mendapatkan reward. Ya, jadi ini semuanya berada di dalam ekosistem dari Vera yang punya utility token. Ya, itu kegunaan dari Vera sendiri. Terus Vera juga dikatakan dia deflasi, token yang sifatnya deflasi yang kedepannya bakalan dikurangi terus supply-nya dengan mereka melakukan buyback atau burning coin. Dengan beberapa interval tertentu mereka akan burning koinnya secara bertahap sehingga diharapkan harga dari koinnya semakin menguat. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan untuk yang namanya proof of view ya. Mereka menyebut diri mereka dengan teknologi proof of view. Jadi apakah ekosistemnya jalan? Kalau kita lihat sih so far mereka masih tetap aktif, terutama di Twitter. Mereka baru aja melakukan burning token 20 million tokens di burn atau di buyback oleh Veracity. Jadi mereka masih tetap komit dengan apa yang mereka bikin, mereka tulis. Oh, ini diikuti sisi teman-teman Veracity. Ya ini kegiatan-kegiatan lain ya paling ini apa ya, staking extended to. Oke, jadi buat teman-teman yang staking itu masih bisa staking dengan 15% APY sepertinya sampai di 2024. Jadi masih ada peluang buat teman-teman yang mungkin sekarang wah harganya udah turun dan teman-teman mau staking itu bisa ambil opsi tersebut teman-teman. Setidaknya kita tunggulah next bull run 2024 mungkin semoga harganya bisa recover ya. Kalau kalau dari harga sekarang sih cenderung memang masih cenderung di bawah banget. Nanti kita akan bahas seperti apa price actionnya. Kita akan pindah dulu ke Phantom atau FTM. FTM hari ini ada di peringkat 44 di CMC, harganya sekitar 6.900, udah turun sekitar 6,8%. FTM ini udah mau mendekati supply maksimumnya, yaitu di sekitaran 3,1 miliar token, dan yang baru kerilis itu baru 2,7 miliar saja. Oh sorry, bukan token ya, ini koin. FTM punya jaringan sendiri. Kalau kita lihat juga dia lebih banyak sih bekerja di smart contract, direct, acyclic, Grab.
atau DAG, menyediakan layanan keuangan desentralisasi seperti DeFi kepada pengembang menggunakan algoritma khusus. Jadi bisa dibilang FTM ini punya blockchain sendiri dan di atasnya itu bisa berjalan banyak sekali aplikasi, termasuk ada DeFi, DApps, dan DAG ini juga. Jadi di dalam smart kontraknya itu. Sementara kalau dari segi news di Twitter kita cek FTM, ya ini FTM gas monetize means 15% gas fee smart contract gas back to the developer. Oke. Tidak ada pengurangan gas fee. Tapi menurut saya FTM termasuk murah sih buat transaksinya. Jadi ya mungkin kalau dibikin murah lagi ya lebih diharapkan lebih banyak adopsi, tapi ya nggak seru juga menurut. Terus ini welcome to new era of F-Wallet. Ini di aplikasi F-Wallet ini teman-teman bisa melakukan staking, swapping, bridging juga buat ekosistem Phantom teman-teman. Ini adalah aplikasi wallet ya yang bergerak di atas blockchain daripada Phantom. Mereka juga melakukan kerjasama Friendly Way Share Phantom Address, kerjasama dengan Unstoppable Domain untuk untuk menerima pembayaran dengan custom domain name. Jadi bisa dibilang mereka masih tetap bertumbuh, berkembang ya buat ekosistem daripada Phantom, komunitas daripada Phantom, dan masih menarik buat kedepannya seperti apa. Kita akan langsung masuk ke price actionnya. Veracity kemarin ada burning tanggal 17, itu harganya sempat naik ya ketika news burn tanggal 17, tapi setelah itu dia koreksi lagi. Dan Veracity cenderung apa ya teman-teman? Cenderung stagnan bisa dibilang, naiknya agak sulit dalam beberapa waktu terakhir kalau kita merujuk sama pergerakan chartnya. Jadi sometimes dia bisa nge-pump cukup tinggi tapi at the end nggak bertahan lama terus dia turun balik lagi. Kita akan pakai chart yang IDR ya, mungkin teman-teman bisa lebih gampang untuk melihat harganya. Kalau kita lihat dari chart rupiahnya, bukan Phantom, FRA atau VRA. VRA hari ini diperdagangkan di kisaran 96,5 rupiah. Pergerakannya cenderung bearish. Kalau kita lihat dari time frame weekly, pergerakan VRA ini cenderung seperti ini. Dia bikin higher low baru, kemudian dia berpeluang untuk kembali turun teman-teman. Jadi siap-siap aja kalau dia bisa turun lagi balik ke level support ke 52 rupiah. Itu level support yang cukup kuat menurut saya dan mungkin akan berpeluang untuk menjadi level yang menahan Veracity untuk turun lebih dalam lagi. Dan sekarang sih kita belum closing time frame weekly, tapi arahnya mungkin kedepannya bakalan ke sana. Jadi untuk jangka waktu pendek kemungkinan masih bakalan koreksi. Sementara kalau kita lihat di time frame 1 hari, pergerakan VRA ini masih ketahan cukup kuat di MA 200-nya. Ini mungkin menjadi sesuatu yang positif. Tapi ya saya pribadi agak kurang yakin dia bisa bertahan agak lama. Mungkin bakalan koreksi lanjutan lagi teman-teman. Dilihat dari volume perdagangannya dan juga dilihat dari pergerakan Bitcoin yang hari ini agak sedikit koreksi ya. Koreksinya udah agak dalam teman-teman. Jadi kalau Bitcoin memang benar-benar koreksi, kemungkinan altcoin lain akan koreksi. Jadi dasarnya itu sih saya melihat VRA mungkin bisa koreksi lebih dalam dari harga saat ini yang ada di kisaran 96 rupiah. Jadi siap-siap aja dia bisa meluncur ke 52 rupiah. Jika kita lihat dia di time frame 4 jam, ya ini dia udah mulai turun dari MA 200. Di sini dia udah ke reject ya, di sini dia ke reject, di sini dia ke reject. Jadi ya udah, berarti dia masih ketahan di support minor di sini dan kalau dia gagal untuk mempertahankan itu ya siap-siap dia lebih berpeluang untuk turun. Karena di sini juga nggak terlalu banyak level penahannya, teman-teman. Paling di level ini baru ada penahan lagi di 72 rupiah. Itu baru. Apakah pertanyaannya tadi apa ya? Mana tadi tuh? Apakah kalau di hold 2 sampai 3 tahun ke depan? Ini bagus. Mungkin sampai 2025 ya kita nggak garansi, kita nggak bisa jamin semuanya akurat.
Tapi kalau 2025 adalah puncak daripada halving Bitcoin, artinya puncak dari bullish time Bitcoin. Di harga berapapun VRA, teman-teman boleh untuk taking profit. Ya, di harga berapapun. Kita nggak bisa muluk-muluk bilang, wah VRA bakalan naik lagi ke 1.000 rupiah atau ke 900, ke 800. Mungkin kalau menurut saya bisa naik setengah harga aja, ke 400 saja. Itu udah bagus ya buat VRA. Ya tentunya biarin waktu yang bakalan menentukan. Kalau dia bisa naik lebih tinggi ya lebih bagus lagi teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang udah sangkut lama. Tapi kalau menurut saya sih itu dengan pertimbangan-pertimbangan seperti supply yang saat ini itu udah cukup banjir di market sepertinya, dan masih ada kemungkinan bakalan menambah ke depannya. Apalagi mereka memperpanjang program staking mereka sampai tahun depan. Itu kan menunjukkan bahwa supply-nya bakalan naik ke depan. So, dengan hal tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut mungkin naik ke 400 masih bisa sepertinya. Ya kita lihatlah ke depannya seperti apa. Tapi kalau teman-teman mau hold 3 tahun ke depan itu udah masuk fase bearish. Jadi maksimal 2025 menurut saya harus exit sih dari market crypto. Ya, itu sih buat yang mau swing trading ya. Swing trading dalam waktu tahunan gitu ya 2025, 2024 itu mungkin kesempatan buat taking profit. FTM gimana? Kalau secara pergerakan FTM masih struggle sepertinya FTM ya, belum berhasil untuk menembus area resistance di kisaran 0,5 dolar dan posisinya sekarang volume perdagangan udah makin bagus. Ya, founder mereka si Andre Kroenke udah masuk lagi ke FTM. FTM lebih bergairah lagi daripada sebelumnya dia sideways seperti ini. Sekarang udah lebih baik, tapi memang belum ada peningkatan harga yang sangat-sangat signifikan. Jika kita lihat ya dari supply FTM, dia udah mau mencapai maksimum supply. Berarti harapannya sih peluang FTM untuk naik menurut saya lebih growth, lebih lebih besar lagi ya. Seiring dengan supply-nya yang semakin sedikit bisa dicetak, artinya potensi inflasinya ke depannya masih ada, tapi nggak akan sebesar VRA kalau kita compare. Ya kan, VRA kan masih banyak nih, dia masih ada 91% yang bisa dibuat, sementara FTM dengan kondisi pergerakan harga yang seperti sekarang ya masih bisa sekitar 12% lagi. Jadi lebih sedikit. Berarti ya FTM lebih menarik sih kalau bagi saya. Dengan kondisi yang seperti sekarang, FTM apakah bisa naik lagi? Ya tentunya kita lihatlah seperti apa progres daripada proyek mereka. Karena so far mereka masih tetap aktif. Kita masih perlu melihat sih gimana teman-teman. Kalau dari price action dia masih struggle bergerak dalam trend sideways. Menurut saya dia belum breakout, meskipun di sini teman-teman bisa bilang, oh dia udah breakout nih sebenarnya. Ya breakout sih, tapi dia belum lewatin level support atau resistance di 0,5, dan kita masih consider ini eh, FTM masih bisa berpeluang buat koreksi lagi ya. Cuman buat buat long term dia masih punya banyak PR buat tutup gap di sini teman-teman. Untuk balik lagi ke level resistance di kisaran 1 dolar. Let's say kalau teman-teman ya kalau teman-teman ada beli FTM di harga sekarang, peluang cuannya masih bisa 100% sepertinya. Ya, tapi nunggu momentumnya tuh harus nunggu sampai bull run ya, bull run dari market baru bisa ke sana. Kalau sekarang ya pergerakan masih struggle, market masih cenderung anomali, apalagi mau ada krisis ada apalah. Jadi ya buat sekarang kesempatan buat akumulasi aja sih buat teman-teman yang mau cerok barang. Coba teman-teman pilih koin-koin mana yang menarik buat kalian. Kalau dari FTM gitu, mungkin jangka pendek dia masih bisa koreksi, terutama koreksi ke MA 200-nya kembali ya, ke 0,42. Bisa teman-teman perhatikan, dan sementara pergerakan memang masih struggle. Tadi kita udah bahas Bitcoin, hari ini juga agak sedikit koreksi, dan sepertinya masih akan berpeluang buat lanjut koreksi, jadi mungkin altcoin bakalan dapat momentum buat buat diskon lebih murah lagi. Jadi buat FTM ya gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, koin lain buat dibahas, tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andri, makasih.